Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Ferry Anafis. Kali ini saya akan membagikan sebuah pembahasan tentang bab zakat, di mana bab zakat ini ada di materi kelas 10. Untuk itu silakan kalian perhatikan dan dengarkan dan baik, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Bab zakat. Apa itu pengertian zakat? Zakat adalah pengertian secara bahasa itu suci, tumbuh ataupun berkah. Adapun secara istilah yaitu memberikan harta kepada orang yang berhak dengan syarat dan kadar tertentu. Itu pengertian zakat menurut istilah. Lalu zakat itu terbagi dua, ada zakat fitrah dan ada zakat mal. Kemudian ada syarat-syarat harta yang wajib dizakati. Apa saja harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat? Yang pertama, harta tersebut adalah hak milik sepenuhnya oleh si muzaki. Kemudian harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah sudah mencapai nisab. Apa itu nisab, nanti kita akan bahas. Kemudian syarat yang selanjutnya yang keempat adalah harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Kemudian yang kelima itu mencapai haul, artinya adalah harta itu sudah dimiliki selama 1 tahun. Lalu siapa saja orang yang berhak menerima zakat? 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yang kedua miskin, yang ketiga adalah amil, yang keempat adalah mu'alaf, dan yang kelima adalah riqab, keenam adalah gharim, dan yang ketujuh adalah sabilillah, dan kedelapan adalah musafir. Itu 8 golongan yang berhak menerima zakat atau bisa disebut dengan mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Kemudian jenis hisab dan kadar zakat. Yang pertama jenis harta dulu. Harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat, yang pertama dari segi itu zakat pendapatan. Pendapatan itu bisa termasuk ke dalam pendapatan dari bekerja, pendapatan dari penjualan ya atau perdagangan, ataupun pendapatan dari tabungan. Nah, itu berhak untuk dikeluarkan zakat. Itu wajib, bukan berhak, itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Berapa nilai nisabnya? Berapa nisab untuk zakat pendapatan tersebut? Nisabnya itu senilai dengan 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas murni. Jadi jika ada pendapatan seseorang, jika dihitung dalam 1 tahun itu mencapai 85 gram ya, 85 gram emas murni, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat atas pendapatan tersebut. Berapa nilainya? Yaitu 2,5% dari total pendapatannya selama 1 tahun. Misalkan pendapatan kita per bulan, jadi dihitung 12 bulan ya 1 kali pendapatan dikali 12, kemudian kita hitung apakah kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakat ya. Kita hitung misalkan 85 gram itu berapa juta. Nah, selama 1 tahun apakah sudah mencapai
angka tersebut atau belum. Jika sudah mencapai, maka kita wajib untuk mengeluarkan zakatnya, itu sebesar 2,5%. Lalu ada harta yang wajib dizakati itu, ya, untuk dikeluarkan zakat itu adalah dari hasil panen, hasil tanaman, ya, hasil untuk menanam, yaitu bisa padi-padian, biji-bijian, buah-buahan ataupun tanaman hias. Itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Sama ukurannya itu, waktunya itu selama 1 tahun. Kemudian berapa ukurannya, kita ketika kita memilih menanam padi atau menanam buah-buahan, ukurannya ketika pendapatan hasil panen kita itu kurang lebih 653 kg, ya, untuk gabah, ya, atau setara dengan 6,5 kuintal gabah, ya, padi. Jika untuk ataupun ya 522 kg untuk jika sudah menjadi beras. Jadi jika masih padi, masih gabah itu 653 kg atau setara dengan 6,5 kuintal, dan atau jika sudah menjadi beras itu nisabnya adalah 522 kg. Kemudian berapa persentasenya yang wajib untuk dikeluarkan zakat, yaitu 2,5% jika hasil panen kita itu menggunakan air irigasi atau dalam artian air yang penyiramannya menggunakan biaya. Tapi jika penyiramannya menggunakan air hujan, maka wajib mengeluarkan zakatnya itu adalah 10%. Maaf, tadi bukan 2,5 tapi 5%. Kemudian jenis harta yang wajib untuk dikeluarkan yang selanjutnya adalah emas ataupun perak. Berapa nisabnya? Untuk nisab emas itu setara dengan 85 gram emas. Maaf. Jadi untuk emas itu wajib untuk dikeluarkan zakatnya apabila mencapai 85 gram emas. Sedangkan untuk perak itu 595 gram perak. Jadi jika kita punya perak masih kurang dari 595 gram dalam 1 tahun, itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakat. Begitupun dengan emas, jika kita dalam 1 tahun tidak mencapai 85 gram emas, maka itu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Sebaliknya jika mencapai, maka wajib untuk dikeluarkan zakat. Itu dalam 1 tahun. Kadar zakatnya itu 2,5%. Nah, selanjutnya zakat harta yang wajib untuk dikeluarkan zakat ada itu hasil ternak, ya. Bisa kambing, bisa domba, sapi, kerbau ataupun unta, ya. Jika punya kambing 40 sampai 120 ekor, maka dalam wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Jika 121 ekor sampai 200 ekor itu 2 ekor. Dan jika lebih dari 200, ya, itu 3 ekor. 200 sampai 300 itu 3 ekor. Sapi begitupun dengan sapi. Jika kita punya 30 ekor, maka wajib keluarkan zakat 1 ekor. Jika 40, maka 1 ekor, namun umur sapinya itu 2 tahun. Jika tadi yang 30 itu adalah 1 ekor yang umurnya masih 1 tahun. Kemudian jika punya 60 ekor itu 2 ekor yang umurnya 1 tahun. Dan jika punya 70 ekor, ya, itu 1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun. Jadi ketika punya 70,
1 ekor umur 1 tahun dan 1 ekor umur 2 tahun. Dan untuk binatang ternak unta itu apabila kita punya 5 ekor unta maka wajib dikeluarkan zakatnya itu 1 ekor kambing ya, bukan unta lagi. Kemudian jika punya 25 ekor unta maka itu baru 1 ekor unta. Itu semua adalah zakat mal. Jadi zakat mal itu ada zakat pendapatan, ada zakat hasil panen, hasil panen tanaman, ada zakat hasil ternak. Kemudian zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu syarat wajibnya yang pertama jelas adalah Islam, karena dia menjalani ibadah puasa. Kemudian lahir sebelum terbenam matahari pada penghujung bulan Ramadan ya. Kemudian jadi jika ada bayi yang sebelum menjelang hari terakhir bulan Ramadan sudah lahir maka itu wajib untuk dikeluarkan zakat. Kemudian memiliki kelebihan harta untuk dimakan sekeluarga, jadi ada makanan lebih maka itu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baiklah, tadi adalah pembahasan singkat materi kelas 10 yaitu tentang bab zakat. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.